Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel saya, channel Ujang Koek. Semoga kita selalu ada dalam lindung Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan segala hajatnya. Ya, dilanjut teman. Dalam kesempatan ini saya akan mengunjungi ternak bebek teman saya, karena kemarin mendapat WA bahwa bebeknya ada penurunan dalam hal produksi telur karena pergantian pakan. Nah, itulah resikonya kalau pergantian pakan tidak sesuai dengan SOP, pasti akan ada penurunan. Tapi alhamdulillah penurunannya hanya sekitar 15%. Jadi tadinya 75%, nah sekarang hanya bisa mampu berproduksi 60%. Nah, di samping itu saya sekalian akan mengirim sedikit dedak ya. Ini kurang lebih ada 30-40 kilo. Saya akan kirim ke beliau dedak, karena saat ini dedak agak lumayan susah ya, karena musim panen sudah lewat. Yuk kita sekarang berangkat. Saya ya, alhamdulillah sudah sampai, karena tidak terlalu jauh perjalanan dengan menggunakan motor, hanya sekitar 15-20 menit ya sudah sampai. Yang sekarang dedaknya lagi diperiksa sama Kang Apuy. Nah, ini adalah bebek-bebek yang setelah pergantian pakan produksinya menurun. Nah, ini kalau bebeknya alhamdulillah sih masih sehat-sehat. Cuman ceritanya begini, jadi kemarin itu salah satu pakan alternatif yang biasa dipakai Kang Apuy ini pasokannya berkurang, yaitu nasi. Nah, setelah begitu Kang Apuy hanya menggunakan nasi sekitar 20% ya. Jadi pakan yang digunakan Kang Apuy sekarang hanya dedak, konsentrat, dan tetap nasi, cuman nasinya dikurangin. Nah, dalam hal pengurangan ini mungkin terlalu banyak pengurangannya, jadi akibatnya bebeknya turun bertelur, jadi drop lah istilahnya. Padahal menurut aturan SOP, menurut pakar-pakar bebek yang di Jawa ya, kalau sebut namanya banyak lah di Jawa Tengah. Jadi dalam pergantian pakan ini mesti disimak nih bagi para pemula. Jadi dalam pergantian pakan bebek petelur yang sedang berproduksi itu, harus bertahap. Minimal pertama 25% masuk pakan baru, 75% pakan yang lama. Jadi terserah mau dikurangin yang mana, cuman jangan sampai dari 25%. Nah, nanti setelah seminggu kita perhatikan, kalau bertelurnya masih oke, bisa dilanjut. Seminggu kemudian 50%, berarti butuh 2 minggu. Nah, lanjut, kalau masih bagus bertelurnya kita bisa lanjut lagi. Tapi kalau bertelurnya drop sangat parah, pengurangan telurnya atau turun bertelurnya sangat banyak, itu kita perlu evaluasi lagi. Nah, kalau biasa-biasa saja, tetap stabil, kita lanjut ke 75%, terus sampai 100%. Jadi dalam pergantian pakan untuk mencapai 100% itu butuh waktu kurang lebih 4 minggu. Nah, itu pun dengan syarat tetap harus diperhatikan dalam minggu-minggu pertama, kedua, ketiga gitu. 25% bagaimana produksinya, diganti pakan 25% bagaimana produksinya. Lalu kalau sudah naik 50% bagaimana produksinya, apa masih bagus. Kalau masih bagus bisa dilanjut ya sampai 100%. Tapi ingat, waktunya untuk mencapai ganti pakan 100% itu perlu 4 minggu. Nah, sebetulnya di kandang ini dedak sudah pakai, konsentrat sudah pakai, cuman kemarin yang paling banyak itu nasinya. Nasi dari biasa pakai nasi 70% langsung ke 20%. Jadi akibatnya ya bertelur. Tapi alhamdulillah ini bertelurnya masih 60%. Jadi tidak nombok lah kalau dalam hitung-hitungan beternak bebek petelur ya, kalau masih bertelur di 60%. Nah, mudah-mudahan aja kedepannya akan stabil lagi. Cuman ya seperti itu syaratnya, seperti saya tadi utarakan. Jadi kalau mau ganti pakan itu harus sesuai SOP. Nah, rupanya cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat, terutama bagi para peternak pemula.
Jadi kalau senior nggak usah dibahas lagi. Oke, rupanya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.